Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun, nah sebelum 40 tahun kenabiannya itu, dia beragama apa? Saya tanya. Dia beragama lurus. Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Video kali ini saya ingin membuat video reaction atas beberapa video yang telah beredar. Jadi ada beberapa video yang akan kita lihat bersama sebentar dan kita akan memberikan tanggapan singkat. Jika saudara suka dengan video reaction seperti ini, coba berikan like dan komentar saudara, silahkan juga berikan saran kepada kami. Oke, mari kita mulai dari video yang pertama. Ketahui bahwa mereka menggunakan nama Tuhan kami, makanya disebut Allah. Coba Anda perhatikan, ejaan apa yang bisa membenarkan penyebutan Allah itu? Nggak ada. Tapi karena semata-mata ingin menyembunyikan identitas Tuhannya umat Islam yang ada di Bible, maka gereja pada mulanya diajarkan dengan menyebut nama Allah. Apa itu Allah, Bang? Kristen tidak berani menyebutnya dengan sebutan Allah. Kenapa? Kapan mereka mengatakan Allah, berarti ketahuan bahwa mereka ambil Tuhannya umat Islam. Makanya mereka membacanya Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah dan seterusnya. Ya, saya menghargai abang saya ini sebagai orang hukum untuk berbicara kerana hukum, berbicara kerana yang benar. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah gentar, Bang. Kami agama jihad, kami agama berjuang. Sampai tetes darah terakhir pun umat Islam itu tidak akan pernah takut. Karena kalau umat Islam itu bukan agama jihad, negara kita tidak merdeka dari penjajah. Itu dulu, silakan. Klaim Kipli menganggap Kristen menggunakan kata Allah. Sepertinya beberapa dari kita sudah tahu jawabannya. Namun saya hanya ingin mempertegas lagi bahwa kekristenan Arab sudah lebih dahulu ada jauh sebelum Islam. Islam baru muncul abad ke-6. Tetapi sejak abad pertama, diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11 menyebutkan ketika para hari Pentakosta, ketika para murid dipenuhi Roh Kudus, banyak orang mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang besar, salah satunya adalah orang-orang Arab. Di perikop selanjutnya saat khotbah Petrus, banyak orang yang bertobat. Jadi, jelas sejak abad pertama orang Arab sudah ada yang beragama Kristen. Mereka menyebut Tuhan itu sendiri dengan bahasa mereka. Kata Allah, ilah, semua nama itu sudah menjadi bahasa yang normal dipakai oleh siapa saja di Arab untuk menyebutkan atau memanggil sosok yang mereka sembah. Mari kita dengarkan video selanjutnya. Yang di dalam Al-Quran, bahasa Arab, tertulisnya Alif, Lam, Lam, Ha. Kita melafalkannya Allah. Ada sesuatu yang cukup menarik dalam pengkajian bahasa Arab ini. Sesuatu yang ditulis dengan huruf Arab, biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi ada satu kata yang tulisannya tidak dibaca sesuai dengan tulisan. Tidak ada seorang pun di kalangan masyarakat Timur Tengah ketika menjumpai istilah Alif, Lam, Lam, Ha, dibaca Allah. Tetapi mereka serempak menyebutnya dengan pronunciation Allah. Menyebut dengan sebutan Allah. Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab. Tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Jadi bukan asli istilah Arab. Memang ada beberapa sarjana kontemporer mengatakan bahwa istilah Allah itu dibuat dari al plus ilah. Al-ilah diringkas menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sebab kalau kita bersepakat dengan istilah itu, kita akan bertabrakan dengan data sejarah. Karena kita tahu Abraham atau Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi orang yang diarabkan. Makanya dalam tarikh kita sebut Ibrahim itu bukan sebagai aribah, orang Arab asli, tetapi disebut sebagai musta'ribah, orang yang diarabkan. Menakem Ali, beliau ini memang seorang polemikus, namun beliau sendiri mengakui bahwa istilah Allah bukan milik Islam. Si Kipli tahu apa? Kita lanjutkan. Islam itu ada keselamatan, yang penting kita berbuat baik gitu loh. Gimana Apakah, ini karena Bapak udah Islam, terus Bapak nggak berbuat baik, selamat nggak?
Ya enggak lah dihajar. Karena Nah, melakukan dosa. kalau di dalam Islam ada keselamatan, harusnya Anda masuk Islam aja udah pasti selamat. Baru ada Ya, keselamatan nggak dalam bisa Islam. kayak gitu. Berarti Ya, nggak ada bisa kayak keselamatan gitu. dong dalam Islam. Mendingan ateis dong. Ya nggak bisa kayak gitu. Walaupun Islam kalau tak Oke, berbuat baik. ya makanya Pak, dosa. cerna dulu Pak. Cerna dulu. Ada keselamatan nggak di dalam Islam? Ada. Apakah Asal Islam ini berbuat baik. menyelamatkan? Iya menyelamatkan. Ya kalau gitu semua penjahat masuk Islam. Biar selamat, gitu kan? Iya masuk Islam. Tapi nanti itu kan ditimbang amal baiknya. Sama Lu Tuhan. berarti amalmu yang menyelamatkanmu bukan Islam. Lu iya Islam dong. itu agama, Mbak. Iya, makanya Islam saya itu tanya, kalau Islam adalah agama, ada keselamatan nggak dalam agama Islam? Kalau dalam agama Islam tidak ada keselamatan, ngapain masuk Islam? Loh, makanya, Islam itu. Bapak kalau masuk Islam selamat nggak? Nggak, belum tentu. Karena apa? Nggak beramal baik gitu. Kalau beramal baik nggak Islam, selamat nggak? Nggak. Lalu jadi ngapain? Sama aja, masuk Islam, tapi kalau nggak berbuat baik nggak selamat, ya buat apa? Terus kata Bapak, dimasukkan neraka dulu. Loh, iya kalau keluar. Sementara neraka jahanam itu kekal. Gini loh, Islam itu kan agama. Ya. Wow. Walaupun kita Islam, kalau berbuat dosa, tetap masuk neraka. Berarti nggak selamat dong? Ya nggak selamat lah kalau banyak Iya, dosanya. berarti dalam Islam nggak ada keselamatan. Karena Islam memang nggak bisa menyelamatkan kan gitu. Di agama lain pun, kalau nggak berbuat ya banyak dosa yang masuk neraka. Di Kristen apa Ya gitu? kalau gitu ngapain masuk Islam kalau sama-sama yang ateis? Sampai di sini paham kan? Biarpun masuk agama Islam tetap masih akan masuk neraka. Beda dengan kepastian dalam Yesus. Mengingat salah seorang penjahat yang ada di samping Yesus ketika disalib, Yesus sendiri menyebutkan bahwa orang itu akan bersama-sama dengannya di Firdaus. Hal ini menunjukkan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Dia memastikan keselamatan penjahat yang bertobat ketika di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus juga memastikan keselamatan kita yang percaya kepadanya. Lanjut. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun, nah sebelum 40 tahun kenabiannya itu, dia beragama apa? Saya tanya. Dia beragama lurus. Bang, dengar ya Bang, ya. Ini lipstick saya ini lurus. Apakah nabimu beragama? Yang betul lah kamu jawabnya. Baru dengar aku beragama lurus. Aku Jadi kurang tahu. ada perempuan rambutnya lurus. Oh, beragama rambut lurus. Yang lurus itu apa? Ada agama lurus. Di KTP nggak pernah ada agama lurus, Bang. Halo, Freedom Revolution. Halo, Ya, halo. Islam Kristen. Ya, Ditanya Islam Kristen, ya. Islam. Halo, ya. Islam, Kak. Silakan, mau bertanya apa? Vanilla Attack, apakah ada aqua? Silakan, mau bertanya apa? Silakan, Cuk. Mau nanya sesuai judul. Sesuai judulnya aja nih. Agama yang suka klaim. Kira-kira menurut Kak Agatha nih, agama siapa? Kamu lihat itu tanda tanya? Itu pertanyaan saya. Tanda tanya. Nah itu, agama yang suka klaim, saya nanya itu. Kan ini stiker ini terbatas. Oh, Agama manakah yang nggak cukup? Makanya, agama yang suka klaim, nanya. Oh saya nanya kok Siap, kamu siap. berbalik. Anda baca di oh, perhatiannya. boleh bertanya lagi ya. Boleh dong, harus bertanya. Kalian itu harus curious. Silakan. Jadi kan, kalau menurut saya nih kan, Yesus itu, kalau menurut Kristen Bukannya Yesus kamu itu mau kan- nanya? Mau nanya atau Iya, ini mau mau tanya. bernarasi liar? Enggak, Kan saya nggak gini bang. Bertanya. Saya kan nggak nanya pendapatmu. Apa pendapatmu tentang Iya. Yesus? Nah baru kayak gitu tadi jawabanmu. Kan kamu mau nanya. bukan. Nanya aja nggak tahu. Yang benar dong.
Iya, dengerin dulu dong. Bisa dengerin nggak? Jadi, Saya hanya mendengarkan sesuatu yang jelas, yang clear. Jangan saya jangan disuruh mendengarkan kotoran gitu loh, yang nggak ada isi, yang muter-muter. Kasihan, telinga saya kena polusi. Silakan. selama 33 tahun hidup Tuhan Yesus tuh di muka bumi. Iya, berapa tahun tadi aku nanya tuh? Apa pertanyaannya? Berapa tahun? Apa? Pertanyaanmu Berapa? apa? Berapa tahun Yesus Apanya? Yesus ini mengajarkan kitabnya di muka bumi ini? Tadi selama Mengajarkan ajaran. 33 tahun itu apa? Ya kan katanya ada yang 33 tahun. Oh, Anda dapat data dari mana? Kawan saya sih. Kawan saya kan banyak Oh, Kristen. data kawan. Oke. Selama Iya. berapa tahun Yesus itu mengajar? Selama 3 tahun. Karena di dalam bilangan, Enggak, 33 Empat. tahun katanya. makanya didengar, dikimak bang. Telinganya dibuka dulu bang. Oke. Jadi, kan pertanyaanmu berapa lama dia ngajar? Itu bukan? Iya. Nah, itu yang mau saya jawab itu. Jadi Yesus itu mengajar murid-muridnya selama dia berada dan tinggal di antara bangsa Israel itu sekitar 3 tahun. Sesuai dengan ayat di dalam bilangan 24 kalau nggak salah, dikatakan imam itu baru boleh mengajar umur 30 tahun. Jadi dia mau mulai pengajarannya ketika dia berusia 30 tahun. Rentang waktu 3 tahun itulah dia mengajar. Oke. Jadi tidak lama-lama untuk mendapatkan satu kitab yang seperti ini. Sebenarnya masih banyak, tapi tidak begitu lama untuk mengajarkan satu kitab segini. Nggak sampai 20 tahun dan nggak nyicil, nggak kayak ngeredit rumah. Gitu. Oke, siap. Pak. Jadi selebihnya itu kemana? Lebihnya Jadi selama Selebihnya 33. Iya kan Anda tadi kan hidupnya. bertanya pengajaran dia. Sudah saya jawab pengajaran dia. Sekarang Anda nanya apa lagi? Iya, jadi pengajarannya kan 3 tahun. Ya, Eh, lalu tinggal di dunia ini kan 33 tahun. Lalu selama selebihnya itu pengajarannya kan Anda nanya pengajarannya itu berapa lama? 3 tahun. ya selebihnya kemana itu? Nah, terus Anda tanya selebihnya pengajarannya kemana? Lah itu 3 tahun itu pengajaran. Makanya saya bilang, Anda kalau bertanya Anda mengerti pertanyaan Anda. Andanya menanyakan tentang pengajaran, berapa lama ngajar? Rentang waktu 3 tahun. Udah saya jawab, terus apa lagi? Selama lebihnya 33 tahun itu pengajarannya kan nggak mungkin satu, maksud saya. Kan Anda nanya dia ngajar berapa tahun? 3 tahun. Kan Anda nanya Selebihnya pengajarannya. Di luar dari Iya. pengajarannya, sisanya Di dia luar ngapain? Nah, pengajaran. itu baru benar pertanyaannya. Ini sisa pengajarannya ya 3 tahun kok pengajarannya. Lu nanya pengajarannya kan? Lu nggak nanya dia lagi berak berapa menit kan gitu. Oh. Hah? selebihnya Lu dari gimana sih? pengajarannya. Pertanyaan lu aja kan itu udah spesifik. Pertanyaan lu tentang pengajaran. Maka yang saya jawab tentang pengajaran. Clear. Terus lu mau Iya. nanya apa? Berarti selebihnya tidak ada kan? Udah simpel itu Selebihnya aja. apa? Selebih apa? Terlebih selama 33 tahun yang Anda ambil 3 tahun, 30 tahunnya lagi. Saya nggak ngambil, dia ngajar 3 tahun contoh nih. Saya harus kasih analogi ya untuk kebotolan Anda ya. Saya ini usianya 6 tahun. Ya. Selama 3 tahun saya digauli. Sisanya saya ngapain? Nggak digauli. Udah.
Gampang kan? Selebihnya Oke, kau Sita. selain yang digauli 3 tahun itu diapain Agatha? Nggak digaulin. Kalau kau mau nanya, sisa dari yang nggak digaulin tuh ngapain? Ku jawab lah pertanyaanmu, sisanya ngajar? Orang dia ngajarnya 3 tahun, lu tanya lagi. Bodoh. Lu nanya aja nggak jelas, makanya gue bilang, lu minimal nanya itu paham dong pertanyaan lo. Lu nanya Siap, tentang siap. pengajaran, gue jawab pengajaran. Nah, Agatha, lu hidup berapa tahun? Ya, saya hidup sampai 19 tahun. 6 tahun pertama, saya nggak digauli. Mulai dari start umur 9 tahun, saya baru digauli. Sisanya saya menjanda. Ya kan bisa saya jawab kayak gitu. Nah Siap, itu. Nah kamu nanya yang mana? Sisa saya menjanda atau waktu saya digauli atau waktu saya belum digauli? Yang mana nih? Ada pasenya. Ibarat kata ini 30 tahun, 33 tahun. Ya, selama 30 tahun ini ngapain? Ini kan bicara pengajaran yang 3 tahun. Yang 30 tahun ke bawah ini ngapain? Kan enak. Selama 30 tahun mengajar apa dia? Nah itu, saya ini kan umurnya 19 tahun nih. Ya, 6 tahun Oke. saya masih main. Ya, 6 tahun. Nah, waktu 9 tahun. Nah, 3 tahun ini masa tunggu. 9 tahun saya digauli. Setelah 3 tahun, saya hidup 16 tahun bersama suami saya. Sisanya saya menjanda sampai meninggoy. Yang mana? Yang mau kau tanya yang mana? Sisa kemenjandaan gua atau yang mau lu tanya sebelum gua digauli atau masa tunggu? Yang mana nih? Kayaknya Yang mana? kapan jandanya? Nah, kalau lu mau nanya kapan gua jandanya, ketika laki gua meninggoy. Ketika Berarti laki gua pertanyaan- meninggoy, gua menjanda dan dilarang nikah Oke. lagi. Oke. Oh, dilarang nikah lagi. Berarti Iya. pertanyaan kapan ada waktunya dong? Kapan ada waktunya apa tuh? Enggak, pertanyaan tanda kutip kapan berarti ada waktunya dong. Ya itu tadi udah saya jawab. Ya itu tadi udah saya jawab. Itu bukannya waktu saya jawab tadi. Oke, siap. Waduh. Boleh Oke, bertanya lagi? Anda, nih saya kasih tahu. Ini saya mau tanya gantian kepada Anda ya. Nabi Muhammad kan dapat wahyu ketika berumur 40 tahun, betul? Iya. Betul nggak? Dan di Iya, situ dia betul. jadi nabi. Sebelum dia dapat wahyu menjadi nabi, dia beragama apa? Siapanya, Kak? Ayahnya atau pamannya? Loh, saya kan ngomongin Muhammad, saya nggak ngomongin ayah Muhammad. Tadi saya ngomongin ayahnya nggak? Fokus dong, minum aqua dong, sesuai dengan nama kau ini. Ya, apakah ada aqua? Kasih dulu aqua, cari dulu aqua. Tuh, pas sekali tuh sama nama kau, botol. Karena aku adalah botol aqua. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun. Nah, sebelum 40 tahun kenabiannya itu, dia beragama apa? Saya tanya. Dia beragama lurus. Bang, dengar ya, Bang. Ya. Ini lipstick saya ini lurus. Apakah nabimu beragama? Yang betul lah kamu jawabnya. Baru dengar aku beragama lurus. Aku Jadi kurang tahu. ada perempuan rambutnya lurus. Oh, beragama rambut lurus. Yang lurus itu apa? Ada agama lurus. Di KTP nggak pernah ada agama lurus, Bang. Jawab dulu aku, Bang. Yang Ada loh, benar Kak, dong. agama lurus tuh agama yang nggak bengkok. Iya. Agama lurus. Iya. Selain agama lurus berarti Ada yang aku lainnya jawab. bengkok gitu. Sebentar. Selain agama lurus berarti bengkok. Ya dong. Betul nggak?
Enggak dong, Berarti semua agama. Islam mau kamu bilang Enggak, bengkok. maksudnya semua agama itu Kalau dia sebelum jadi nabi, dia beragama lurus, berarti setelah dia jadi nabi bengkok gitu. Lah Enggak, maksud ini aku ada tuh- peluang untuk ke situ, ya kan? Loh, itu resikonya kalau kamu Enggak. bilang sebelum dia jadi nabi, dia agamanya lurus. Berarti setelah jadi nabi, dia agama ada kemungkinan agamanya bengkok paling kan? lurus. Enggak. Nggak ada, kalau lurus aja. Lebih lurus lagi, lama-lama bengkok. Coba kamu tarik rambut kamu yang lurus, kamu tarik lagi supaya lurus, jadinya apa? Bengkok. Cobain aja kalau nggak percaya. Ibaratnya gini, kalau lurus kita pertama dari jalan kan ada yang Lurus ada ke yang tegang. kayak jalan Bang, aja aku enggak, seriusan kayak pengen ada yang boker loh bang, orang. denger kau gini bang. Lah aku ngantongin batu dulu lah. Jadi kan pertama tuh Gimana? jalan tuh ada yang enggak mulus, Bengkok. jadi kita poles dulu, jadi lurus lagi gitu loh, jadi enak. Oke. Maksud aku. Oke. Lurus jadi enak. Oke. Oke. Kita kalau ngelihat sejarah secara ini ya, kita tahu sebelum adanya agama Islam itu adalah agama pagan Quraisy. Kamu mau bilang pagan Quraisy itu agama lurus? Nah, kita bisa cari tahu sebelum adanya Islam itu semuanya pagan Quraisy. Jadi kamu mau bilang pagan Quraisy itu agama lurus? Seriusan? Saya udah pastikan. Kamu itu kalau maju kena, mundur kena. Saya udah pastikan itu. Coba jika orang sadar dengan penjelasan Agatha ini, tentunya akan bondong-bondong orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian dulu video reaction ini, like dan komentar, dengan berikan saran atau tanggapan Anda mengenai video ini. Salam murid Kristus.